Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Sehat Pak? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan salah satu doa kita yang kita panjatkan di awal bulan Rajab dan diakhiri di bulan Sya'ban kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dikabulkan oleh Allah. Panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai saat ini. Banyak kan teman-teman kita yang sebelum Ramadan meninggal dunia. Ramadan kurang 1 hari kembali ke hadirat Allah. Ada dan banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, mari setelah Allah mengabulkan doa kita, kata para ahli bijak, janganlah seperti orang yang kehausan ketika dia minta segelas air, setelah air diberikan, maka air itu dibuang. Itulah gambaran orang yang diberikan oleh Allah kesempatan memasuki Ramadan, tapi waktu yang dipergunakan untuk beribadah lebih sedikit dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai ungkapan syukur kita, kata Imam Ghazali, bahwa orang yang bersyukur itu adalah ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah keimanannya kepada Allah. Itu adalah tanda syukur kepada Allah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah yang sampai hari ke-19 ini kita 20. Oh 19. Kita masih istiqomah untuk melaksanakan sholat tarawih dan berbagai amalan ibadah kita yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, standar keimanan manusia itu dibagi menjadi 3 berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di situ harfun nida, ayat huruf panggilan. Kalau orang Surabaya, hei, itu kalau orang Arab pakai iya. Arab pakai iya. Baik itu panggilan dekat, agak jauh ataupun yang jauh, semua pakai iya. Nah, saudaraku sekalian, dari ayat ini mengisyaratkan bahwa ada orang yang standar keimanannya dekat. Berarti dia dekat dengan Allah. Ada yang standar keimanannya agak jauh. Ya, ada yang jauh sekali yang menunjukkan keimanannya lemah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang 3 standar keimanan ini sekarang sudah tampak
Ya kan? Yang pertama pada waktu awal Ramadan kemarin begitu penuhnya masjid ini sampai keluar. Sekarang sudah mengalami kemajuan. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kelompok yang pertama yang imannya lemah sudah beralih sekarang. Beralih ke warkop, beralih ke mall, beralih ke pasar dan lain sebagainya. Itu yang keimanannya lemah. Selesai mereka. Yang kedua, keimanannya yang standar, yaitu orang yang keimanannya kadang bagus, kadang tidak. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini dibagi dua. Ada yang istiqomah, ada nanti hari Kamis ya, kita memasuki malam ke-21, itu milih. Lapo awakmu gak nang masjid, maleman rolikur ini. Itu dipilih. Itu ada nanti seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi milih nih maleman ganjil datang ke masjid, kalau tidak sholat di rumah. Dan yang ketiga, keimanan yang semakin hari semakin meningkat, ini adalah imannya kekasih Allah, yaitu para wali Allah. Ya. Kita nggak tahu di antara kita ini ada yang kekasih Allah. Karena apa? Kita tidak tahu, setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini keimanannya semakin meningkat. Ya, ibarat mesin yang terus dihangatkan, dipanasi, semakin lama semakin panas dan akhirnya jalannya keras, jalannya bagus, jalannya stabil. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga. Sampai akhir Ramadan kita bisa memenuhi panggilan Allah di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang tadi milih ya, nek ganjil budal, nek gak ganjil tidak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Sebab saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita nggak tahu. Malam Lailatul Qadar itu mau dijatuhkan oleh Allah kapan, tidak ada yang tahu. Dan memang dirahasiakan oleh Allah. Ya. Ada yang berpendapat di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu kan cukup banyak. 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga yang menyatakan 27. Ini kebiasaan di Saudi Arabia. Kalau malam 27 di Mekah ataupun di Madinah itu penuh, mengalahkan musim haji orang yang melakukan sholat jamaah, tarawih dan isya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang mana yang harus kita ikhtiarkan? Yang harus kita upayakan saudaraku sekalian agar kita meraih keberkahan di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar ini yang merupakan janji Allah hanya diperuntukkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan, salah satu keistimewaan kita umat Rasulullah adalah walaupun usia kita pendek, tapi Allah memberikan peluang-peluang untuk mengalahkan umat-umat yang terdahulu, yaitu dengan adanya semisal Lailatul Qadar. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk itu apa yang harus kita ikhtiarkan? Apa yang harus kita upayakan? Apa kita nyegat malam ganjil ya? Kalau enggak ganjil enggak jalan kita. Dari beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama bahwa lakukanlah. Siapapun akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia melakukan berbagai ibadah. Sebab ada yang menyatakan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu di hari yang ke-17. Nah, kalau yang terjadi di hari yang ke-17 kan kecilik kita. Wis kadung dinteni maleman ganjil,
tapi nggak datang. Maka saudaraku sekalian, kita yang sudah istiqomah mulai awal, ayo kita terus, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lakukan yang pertama adalah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Kalau kita seperti ini, sholat isya berjamaah, Rasulullah menyampaikan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan jamaah sholat isya, qiyamul lail, ya, makanya dinamakan Lailatul Qadar itu waktunya di malam hari. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah bahwa di malam hari banyak sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nek luput ke nemen. Pertama sholat maghrib. Itu sudah termasuk qiyamul lail. Karena dilaksanakan di malam hari. Isya, subuh, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat taubah. Rata-rata dilaksanakan pada malam hari. Maka saudaraku sekalian, yang pertama, mari kita jangan pernah putus sampai akhir Ramadan untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Yang kedua, saudaraku sekalian, wa man shalla subhi fi jamaah faka'annama shallal laila kulluhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai Rasulullah pernah menyampaikan, andai kata umatku tahu tentang keutamaan sholat subuh, maka walaupun dia dengan cara merangkak, dia akan lakukan untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, lakukan tarawih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sayang, tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Ya. Kalau sholat sunnah witir ada di luar Ramadan. Tarawih itu hanya khususiyah di bulan Ramadan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ngambil yang 8 dan 3. Mungkin bapak-bapak, ibu sekalian ada yang diantara kita yang mengambil 23. Lanjutkan di rumah. Wah, luai wis menggos-menggos gitu ya. Apalagi 23. Adik telulikur imami ngebut sekali. Makanya jamaah yang paling banyak itu di justru 23. Karena apa? Waktunya lebih cepat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sampai akhir Ramadan laksanakan sholat tarawih. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi bukan hanya beribadah. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang maksiat kepada Allah, itu termasuk adalah upaya dan ikhtiar untuk meraih Lailatul Qadar. Jangan lupa bapak-bapak ibu sekalian untuk meraih Lailatul Qadar, baca Al-Quran. Kalau toh kita hanya bisa baca Al-Quran dan baca terjemahnya sambil mengangan-angan arti dan maksudnya, jangan lupa juga bapak ibu sekalian membaca buku-buku tentang agama Islam. Ini adalah kesempatan bagi kita. Apalagi kita yang pensiun, waktu sangat banyak, 24 jam ini harus tidak lolos dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Di siang hari Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siang hari panjenengan puasa karena semata-mata panggilan iman, karena semata-mata karena mengharap ridha Allah, Allah akan menghapus dosa kita. Di malam hari, mangqama ramadhana imanan ila akhirih, sama Pak. Jadi inilah kesempatan kita yang di luar Ramadan kita banyak melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa.
maka inilah saatnya kita mencuci bersih dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sekali lagi jangan cari Lailatul Qadar hanya di bulan ganjil. Ya, ada pendapat ulama yang menyampaikan bahwa kita ini jadilah kita hamba Allah, jangan menjadi hambanya Ramadan. Ya. Artinya juga jangan menjadi hambanya malam-malam ganjil. Tapi mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seluruh mulai tanggal 1 sampai 29 atau 30 nanti, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pasti akan ketemu dengan Ramadan. Kan tidak mungkin luput ya. 20 terawih, 21 terawih, 22 terawih sampai akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itulah yang menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan target utama dari muttaqin adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.